Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 42. Untuk apa aku membalas dendam? Apa yang kau tertawakan? Hah, tidak ada yang lucu di sini. Gisela tersinggung melihat Ayu tertawa seperti itu. Astagfirullah, Mbak sedang halu ya? Aduh, sepertinya Mbak perlu konsul ke psikolog deh. Soalnya otak Mbak tuh kayaknya agak sedikit korslet jadi mesti diperbaiki. Ayu berucap sambil memasang wajah cengengesan membuat Gisela benar-benar kesal. Tutup mulutmu, kau pikir aku gila? Hah, bentak Gisela. Bukan aku yang bilang loh, tapi kalau Mbak nyadar ya syukur alhamdulillah. Sialan, dasar perempuan udik, lihat saja, aku pasti akan menikah dengan Dava secepatnya. Kalau aku sudah berhasil menikah dengan Dava, aku pastikan akan membuat Dava menceraikanmu dan aku juga akan menjauhkanmu dari Raffi. Tunggu saja pembalasanku, aku pasti akan membuatmu menyesal hingga menangis darah. Ancam Gisela dengan nafas memburu. Ayu terkekeh. Kita lihat saja nanti ya, Mbak. Hati, jangan kebanyakan halu, entar jadi benar gila. Kau, Gisela ingin sekali memberikan Ayu pelajaran. Tapi ia sadar, kondisinya sedang tidak memungkinkan saat ini. Yang ada justru Ayu yang memberinya pelajaran. Akhirnya Gisela pun memilih pergi dari sana meninggalkan Ayu yang kini tergelak sendiri. Gisela pulang dengan perasaan kesal sekali. Di depan lobi rumah sakit, ia segera memanggil taksi yang memang biasa berada di sana. Karena keadaan kakinya yang belum benar pulih, ia jadi tidak bisa membawa mobil sendiri. Padahal mobilnya sudah selesai Madava perbaiki, tapi ia tak masalah. Ia justru senang seperti ini, berharap Madava akan iba dengan keadaannya. Dengan perasaan kesal, Gisela meminta sopir taksi mengantarnya ke kantor di mana Madava bekerja. Ia berharap bisa membujuk Madava agar mau kembali padanya. Cinta seorang laki itu abis untuk cinta pertamanya. Sedangkan setelahnya hanya untuk menghabiskan sisa hidup. Dan aku yakin, begitu pula dengan Dava. Ia pasti masih sangat mencintaiku. Aku yakin, dia bertahan dengan perempuan itu semata-mata karena tanggung jawab. Ya, bukankah Dava memang laki yang bertanggung jawab? Gumam Gisela penuh keyakinan. Tak peduli sopir taksi yang menatapnya heran dari balik kaca spion karena berbicara sendiri. Gisela terlalu fokus ingin segera menemui Madava dan membujuknya agar mau menikah dengannya. Pak, ada yang ingin bertemu dengan Anda, ujar Maria melapor pada Madava. Padahal ia baru saja bersiap hendak pulang. Tubuhnya masih begitu lemas. Rasanya ia sudah tak sabar lagi ingin rebahan sambil memeluk bantal hidupnya yang menggemaskan. Siapa lagi kalau bukan Ayu? Mengingat Ayu, Madava tiba tersenyum sendiri. Pak, Maria menegur sang atasan yang terlihat melamun. Ah, iya, sorry. Siapa tadi? Perempuan, Pak.
Katanya dia itu, ibu dari anak Anda. Ujar Maria sedikit ragu. Ia pun tidak mengerti apa yang perempuan itu maksud. Bukankah Madava sudah menikah dengan Ayu? Yang Maria tahu, Raffi adalah anak sambung laki-laki itu. Apa? Dahi Madava berkerut. Mau ngapain dia ke sini? Saya tidak tahu, Pak. Tadi saya sudah bertanya, tapi dia tidak mau menjawab. Dia bersikukuh ingin bertemu meskipun saya bilang kalau Bapak sibuk. Jelas Maria. Madava mendengkus. Ya sudah, suruh dia masuk. Maria mengangguk. Ia pun segera keluar dan memanggil Gisela masuk ke dalam. Dav. Panggil Gisela dengan mata berkaca-kaca. Bukannya iba, Madava justru menatapnya enggan. Mau ngapain kamu, Dav? Bisa kita bicara sebentar? Bicara saja, cepat. Aku tidak memiliki banyak waktu. Saat berkata itu, ia melihat Maria hendak keluar. Tapi Madava mencegahnya. Ia justru meminta Maria tetap di tempatnya. Ngapain kamu suruh sekretarismu tetap di situ? Tanya Gisela bingung untuk mencegah terjadinya fitnah. Apa? Mulut Gisela sontak membulat. Tapi aku sedang ingin bicara hanya berdua denganmu. Kau, keluar dulu sana. Gisela hendak mengusir Maria. Tapi Maria tentu lebih patuh pada ucapan Madava. Melihat Maria yang diam tidak bergeming membuat Gisela kesal bukan main. Ingin rasanya ia memaki Maria, tapi ia coba untuk menahan diri. Ia tidak ingin citra dirinya semakin buruk di hadapan Madava. Apa yang ingin kau bicarakan? Cepatlah, jangan buang waktuku. Dav, kenapa kau jadi seketus ini padaku? Apakah kesalahanku sebesar itu sampai berbicara denganku pun kau enggan? Kau sudah tahu kan, jadi untuk apa lagi bertanya? Madava menjawab acuh tak acuh. Gisela geram bukan main. Oke, kalau memang kau tidak mau memaafkanku. Tapi, tidakkah kau memikirkan keadaan Raffi? Ayo kita menikah, aku janji, aku akan pergi. Setelah Raffi berhasil diselamatkan dengan sel punca dari tali pusat bayi kita nanti. Aku tak masalah menjadi istri kedua. Aku pun tidak masalah kau ceraikan setelah Raffi sembuh. Aku hanya ingin membantu kesembuhan Raffi. Aku rela melakukan apapun demi dia. Termasuk menjadi istri kedua dan istri sementara. Kau mau, kan? Bujuk Gisela dengan wajah memelas. Ia memasang ekspresi seolah begitu tulus berkorban untuk Raffi. Madava menghembuskan nafas kasar. Pernikahan bukanlah permainan, Gisela. Pernikahan itu, aku tahu, aku sangat tahu, tapi kita tidak memiliki cara lain. Kau ingin menunggu sampai ada pendonor yang cocok? Bahkan dari 1000 orang belum tentu ada satu yang cocok. Lantas sampai kapan kita harus menunggu? Apa sampai Raffi benar tidak mampu bertahan dan mati? Gisela, tutup mulutmu. Jangan pernah bicara sembarangan tentang Raffi. Kau dengar? Bentak Madava.
Kau tidak ingin aku bicara sembarangan, tapi kau sendiri yang terus ulur waktu. Apa kau takut istri pembantumu itu marah? Hanya karena pembantu sialan itu kau jadi mengabaikan kesembuhan putra kita? Atau kau sengaja ingin membalas dendam padaku dengan pura-pura meratukannya? Wajah Gisela tiba-tiba terlempar ke samping. Matanya membeliak dengan mulut menganga. Ia tidak menyangka Madava akan berlaku kasar seperti ini. Jangan pernah bicara sembarangan tentang Ayu. Silahkan kau memakiku, aku tidak masalah asal bukan Ayu. Jangan hanya karena hubungan kita di masa lalu lantas kau bisa berbuat semaunya. Ingat, waktu terus berputar. Semua bisa saja berubah termasuk perasaanku padamu. Aku memang pernah mencintaimu, tapi itu dulu. Aku memang pernah meratukanmu dan menganggapmu sebagai poros duniaku, tapi itu juga dulu. Semua sudah berakhir, tak ada lagi cinta yang tersisa untukmu, jadi untuk apa aku membalas dendam? Dan tenang saja, aku tidak ulur waktu. Aku menyayangi Raffi tulus bahkan sebelum tahu dia adalah putraku. Sebaiknya kau introspeksi diri. Sudah baikkah kau sebagai seorang ibu? Dan tidakkah kau berpikir, apa yang menimpa Raffi ini semua berawal dari kesalahanmu? Kau yang pertama membuang Raffi, lalu kau sekarang sok menjadi ibu yang paling bertanggung jawab? Madava tersenyum remeh. Gisela benar merasa terhina dengan apa yang Madava ucapkan. Apalagi di sana ada Maria yang ikut mendengar. Malas terlalu banyak bicara dengan Gisela. Madava memilih pergi dari sana meninggalkan perempuan itu dengan gemuruh kebencian. Tunggu. Ucap seseorang membuat seorang perempuan yang sedang berjalan menuju motornya tersentak kaget. Ia pun menoleh dan sedikit terkejut melihat keberadaan seseorang yang tak pernah disangkakannya. "Ah, Anda memanggil saya? Tanya perempuan itu gugup. Dia adalah Maria. Sedangkan yang memanggilnya adalah Rafa. Ya. Jawab Rafa singkat. Ada perlu apa ya Anda memanggil saya? Maria merasa heran, apalagi Rafa sampai menyambanginya ke tempat kerja. Setelah drama yang dilakukan Gisela, Maria masih harus lanjut menyelesaikan pekerjaannya. Ia benar lelah. Namun baru saja mau pulang, Rafa justru menghadangnya. Aku ingin membahas tentang kita. Tentang kita. Maria tiba-tiba deg-degan. Tentang kita apa ya? Apa ini masalah pekerjaan? Maria mencoba mengalihkan pembicaraan. Kau ingin aku membahasnya di sini? Ah, apa yang kau maksud? Aku tidak mengerti. Oh, baiklah. Sepertinya kau ingin membahas masalah kita di sini. Malam saat Ki. Berhenti. Sergah Maria cepat. Sepertinya ia sudah paham apa yang akan Rafa bahas. Tapi, apa benar dia sudah mengetahuinya? Via, kamu di mana? Pekik seorang perempuan parubaya saat memasuki rumah yang pintunya terbuka lebar.
Dahinya mengernyit saat melihat rumah yang cukup berantakan. Bahkan cangkir kotor dan bekas makan tampak berserakan di atas meja. Pun lantai yang terlihat begitu berdebu. Meskipun Via bukan sosok perempuan yang begitu rajin. Tapi setahunnya, ia tetap suka menyapu lantai agar tidak terlalu berdebu seperti ini. Pun meskipun beberapa kali ia mendapati rumah itu agak berantakan, tapi tidak sampai ada bekas makan berhamburan di atas meja. Wanita parubaya yang tak lain Ibu Asrul pun mendadak cemas. Apa Via sakit sampai nggak sempat bersih? Meskipun Via bukanlah tipe menantu idamannya, tapi ia tetap berusaha memperlakukan Via dengan baik. Ia berharap dengan begitu, Via akan mau memperbaiki diri dan menjadi sosok yang lebih baik ke depannya. Ia tak mau menantunya merasa tertekan dengan sikap keluarganya. Sudah cukup ia mendapatkan penolakan dari Asrul. Ia tak mau menantunya pun merasa tak diinginkan oleh keluarganya. Via. Ibu Asrul berjalan cepat ke kamar Via. Namun dahinya mengernyit saat aroma alkohol justru menguar tajam di indera penciumannya. Matanya membelalak saat melihat Asrul, yang terkapar di lantai dengan botol dan kaleng minuman keras. Asrul, apa yang kau lakukan? Hah? Sentak sang ibu sambil mengambil satu kaleng dan melemparnya tepat di samping Asrul. Laki itu tersentak. Ia pun segera membuka matanya. Via, kau sudah kembali? Refleks ia mengucapkan itu. Namun saat melihat siapa yang menjulang di hadapannya membuat Asrul menunduk lemas. Lain lagi dengan sang ibu, ia terkejut dengan kalimat yang Asrul ucapkan. Apa maksudmu? Cepat katakan, jangan bilang kalau Via pergi entah kemana. Desis sang ibu membuat Asrul mengangguk pelan. Astagfirullahaladzim, Asrul, apa yang sudah kau lakukan pada Via sampai ia pergi? Hah, apa? Raung sang ibu dengan dada naik turun. Bahkan matanya sudah memerah karena menahan tangis. Asrul tiba beranjak. Ia memegang kaki sang ibu, kemudian menangis. Maafkan, Asrul, Ma. Asrul menyesal. Via, pergi, Ma. Asrul nggak tahu Via pergi kemana. Via sepertinya begitu kecewa dengan Asrul sampai dia memilih pergi. Asrul salah, Ma. Asrul menyesal. Asrul tergugu semenjak mengetahui sifat asli Gisela dan kepergian Via yang entah kemana. Asrul pun mulai menyadari setiap kesalahan yang sudah ia lakukan pada Via. Ia menyesal, ia ingin meminta maaf. Tapi sepertinya semua sudah terlambat. Sebab Via sudah pergi entah kemana. Bukannya Asrul tidak pernah mencari. Pernah. Namun ia kesulitan mencari karena memang ia tidak tahu banyak tentang Via. Bahkan sebelumnya Via bekerja di mana saja, ia tak tahu. Ia sampai bertanya pada orang yang mungkin saja pernah melihatnya. Tapi tetap saja, ia tidak mendapat informasi apapun. Hingga siang kemarin, ia teringat saat Via meringis memintanya mengantarnya ke rumah sakit. Namun Asrul tidak peduli sama sekali. Yang ia pikirkan hanyalah Gisela saja. Asrul lantas mencoba mencari ke rumah sakit terdekat, rumah sakit di mana Raffi dirawat.
Ia mencoba menanyakan tentang Via di sana. Awalnya pihak rumah sakit menolak memberikan keterangan. Tapi Asrul mengancam kalau ia akan melaporkan pihak rumah sakit ke polisi. Karena istrinya itu hilang setelah dari rumah sakit itu. Ia akan menuntut pihak rumah sakit sudah melakukan sesuatu pada istrinya. Akhirnya, pihak rumah sakit pun mengalah. Mereka pun enggan berurusan dengan pihak kepolisian bila memang Via dinyatakan hilang. Mereka pun membuka data. Mereka menginformasikan kalau Via memang melahirkan di sana secara caesar. Jantung Asrul seketika berdegup kencang. Bayinya perempuan, Pak. Seharusnya baik ibu maupun bayinya belum diizinkan pulang. Tapi istri bapak memaksa pulang. Bahkan ia berani menandatangani surat pernyataan kalau terjadi apa. Maka pihak rumah sakit tidak ikut bertanggung jawab. Papar seorang perawat yang bekerja di front office. Ia juga menunjukkan surat pernyataan yang sudah Via tanda tangani itu kepada Asrul. Asrul menerimanya dengan tangan bergetar. Ia membacanya dengan seksama. Hati Asrul bagai diiris sembilu. Rasanya perih, teramat perih. Asrul juga meminta pihak rumah sakit memperlihatkan rekaman CCTV. Saat Via datang ke rumah sakit hingga ia keluar dari sana, ia ingin memastikan dengan siapa Via pergi. Namun sesuatu yang tidak terduga Asrul dapatkan. Di rekaman itu, ia melihat Via yang menatap nanar dirinya yang sedang mendorong kursi roda Gisela. Rasa bersalah semakin menyeruak, jantungnya bagai direnggut paksa dari tempatnya. Terlebih saat melihat wajah penuh kesedihan itu saat hendak meninggalkan rumah sakit dengan taksi. Ia sempat mengalihkan pandangannya ke dalam rumah sakit. Wajah itu terlihat begitu sedih dan terluka. Hingga akhirnya, ia pun pergi dengan membawa bayi mungil, yang bahkan wajahnya saja belum sempat ia lihat sama sekali. Asrul jatuh terduduk di lantai. Ia memeluk lututnya seraya menumpahkan air mata yang selama ini tak pernah ia tumpahkan sama sekali. Via, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Kembalilah, Via, kembalilah. Aku mohon, maafkan aku menyesal. Orang di sana hanya bisa menatap keheranan pada Asrul. Namun mereka bisa menebak kalau laki itu pasti sudah melakukan kesalahan fatal. Sehingga istrinya memilih pergi meninggalkannya. Kau benar bajingan, Asrul, bajingan. Apa mama dan papa pernah mengajarkanmu memperlakukan perempuan seperti itu? Kau memilih mengantarkan perempuan lain dan mengabaikan istrimu yang membutuhkanmu. Kau mengabaikan dia dan memperlakukan ia sesuka hatimu. Di mana hatimu? Di mana otakmu? Via sedang hamil dan kau justru lebih memilih mengurus perempuan tidak tahu diri itu. Bodoh. Ibu Asrul menumpahkan kekesalannya pada Asrul. Ia benar kecewa dengan sikap dan kelakuan putranya itu. Ibu Asrul tergugu. Ia menangis, dadanya sampai sesak sendiri, memikirkan bagaimana nasib cucu dan menantunya sekarang. Maafkan Asrul, Ma. Asrul menyesal. Percuma menyesal sekarang, Asrul. Dan kesalahanmu itu bukan pada Mama, tapi pada Via dan putri kalian.
Pada merekalah kau harus meminta maaf. Tapi bagaimana kau bisa meminta maaf? Hah? Keberadaan mereka saja, kau tidak tahu. Kau benar, benar bajingan. Mama benar, benar kecewa padamu. Ucap Ibu Asrul yang segera beranjak dari sana. Meninggalkan Asrul dan sejuta penyesalan dan rasa bersalahnya. Sementara itu, di tempat lain, tampak Maria yang duduk di sebuah kafe. Wajahnya menunduk dengan jantung berdegup kencang. Mau sampai kapan kau diam? Bersambung.